Iya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Andra Motovlog ya. Kali ini kita berada di sebuah tempat, tetap ya, kita berada di sawah-sawah kawan-kawan ya. Kali ini kita berada di persawahan Awar-Awar kawan-kawan ya. Desa Awar-Awar ya. Nah, ini kita berada di belakangnya rel sepur ya kawan-kawan. Nah, di belakang kita itu adalah rel sepur kawan-kawan ya. Dan di sebelah pojok sana, pojok utara sana ada Gunung Pandan ya. Gunung Pandan dan juga perbukitan-perbukitan ya di sini ya. Di sini sudah di kawasan perbukitan dan hutan-hutan kawan-kawan ya. Nah, untuk suasana di siang hari ini cerah kawan-kawan, langit sangat cerah. Walaupun ada sedikit awan ya, ada awan-awan tapi cerah ya, padang, jinglang dan pewanas ya. Dan di sebelah timur sana ada Pak Tani lagi diesel ya, lagi diesel, mau tandur kayaknya itu ya. Nah, kalau nanti kita ke sana kawan-kawan ya, kalau kita ke sana, lurus ke sana, nanti ngantuk ya. Nanti jedusnya nggak tahu ya. Jedusnya kayaknya ya kawasan Gaeng ya, wilayah Gaeng dan sekitarnya. Itu aja yang nggak hafal untuk tempat-tempat di sini. Saya kurang begitu hafal ya. Dan begitu menguasai ya untuk lokasi tempat ini kawan-kawan ya. Nah, di sana kawan-kawan, saya tertarik yang ada di sana, di kawasan Gunung Pandan sana. Nah, di Gunung Pandan itu tentunya memiliki pemandangan yang sangat indah ya kawan-kawan ya, terutama untuk jalan tolnya. Nah, jalan tolnya menuju Kayangan Api atau menuju wisata negeri atas angin ya. Dari Saradan, dari Lemah Abang itu ke utara, terus nanti Pajaran ya, kemudian hingga sampai ke tempat wisata Kayangan Api atau negeri atas angin yang ada di atas sana. Kenapa dinamakan negeri atas angin? Ya karena berada di atas ketinggian kawan-kawan, dan tentunya anginnya sangat kencang ya. Dan dari tempat wisata negeri atas angin itu nanti kita bisa melihat view pemandangan jalan tol yang berkelok-kelok ya, yang berkelok-kelok, yang sangat indah tentunya. Yang kita melihat dari atas ke bawah ya, tentunya ya, sangat indah sekali kawan-kawan. Nah, untuk saya sementara tidak bisa ke sana lagi. Sebenarnya ingin ke sana kawan-kawan, sebenarnya ingin ke sana lagi, cuma memang belum diberi kesempatan untuk ke sana kawan-kawan ya. Jadi kita pending dulu ya untuk keinginan itu ya. Jadi saya ingin menuju Bojonegoro lagi. Di baliknya itu kan Bojonegoro ya, di baliknya Gunung Pandan itu Bojonegoro, Ngawi ya, Bojonegoro Ngawi. Kalau di sebelah barat sana Madiun ya, tapi jauh Madiun ya, termasuk ya 4 kawasan ya. Kalau di sebelah barat itu ada Madiun ya, termasuk kaki gunung Madiun ya, termasuk wilayah Madiun kan, Saradan kan, Saradan Madiun kan sini ya, Kali Bening itu. Kalau daerah sini kan Nganjuk ya, masuk wilayah Nganjuk, ini daerah Gaeng, kemudian ya pokoknya sekitar sini loh kan, timur sini Gaeng. Jatikampir, ya Allah kok anggap terus sih. Jatikampir ya, Jatikampir dan lain-lain ya. Terus Ngadiboyo ya, Ngadiboyo. Dan untuk di sebelah baliknya, sebelah utaranya itu tentunya ada Bojonegoro ya, Kerajaan Malawati ya, Raja Angling Dharma. Angling Dharma itu ada di sana kawan-kawan, kerajaannya di sana, rumahnya di sana ya, di Bojonegoro itu ya. Bisa kita bayangkan zaman dulu ya, ketika zaman kakek-kakek kita dulu, zaman kerajaan dulu, Gunung Pandan itu adalah tempat untuk bersemedi kawan-kawan.
tempat untuk ya menempa ilmu kanuragan ya. Soalnya kan hutan-hutan rimba, hutan-hutan yang sangat wingit ya tentunya ya. Contohnya kayangan api itu. Di dalam hutan lebat itu ternyata di dalamnya ada api abadi kan ya, api abadi ya, gas alam yang bocor itu dari dalam tanah ya kan, kemudian menjadi api di atasnya. Nah, berkobar-kobar sampai sekarang. Sejak dulu kawan itu kayangan api itu, sejak zaman Majapahit itu ya, Majapahit itu ya, empu siapa namanya ya, Empu Supo ya, atau Gajah Mada ya. Empu Supo Gajah Mada itu katanya ya satu orang ya, katanya ya, nggak tahu ya. Gajah Mada itu orang yang sakti ya, bisa segala ilmu. Gajah Mada itu semua ilmu dikuasai ya, walaupun pandai besi, membuat keris pusaka itu bisa kayaknya ya. Karena orang pintar itu kayaknya serba bisa kan. Namanya juga Patih ya, wakil presiden ya. Wakil presiden ya, istilahnya kalau sekarang ya. Kalau dulu kan raja Patih ya. Tentunya orang kalau sudah dipilih menjadi presiden atau raja atau wakil, tentunya memiliki pengetahuan yang sangat luas ya, keterampilannya sangat hebat ya. Tidak hanya satu bidang ilmu saja ya, tentunya banyak ilmu dikuasai, makanya dia dipilih jadi patih ya, Gajah Mada. Selain dia sakti, selain dia punya ilmu yang sangat tinggi ya kan, nah ya, juga dia cakap dalam bidang perang ya, strategi perang juga menangan itu Gajah Mada. Ilmunya juga hebat sekali ya, istilahnya seperti itu ya. Nggak tahu ya orang-orang zaman dulu itu ilmunya kayak apa, gimana, apakah kebal bacok, apakah kebal jotos atau kebal peluru, nggak tahu ya. Pokoknya yang jelas orang-orang zaman dulu adalah orang-orang yang hebat ya. Bukan orang Indonesia saja kawan-kawan yang hebat, orang luar negeri juga hebat. Belanda, Portugis itu juga hebat kawan-kawan, karena mereka bisa mengalahkan kita ya. Belanda itu bisa mengalahkan kita kan, orang-orang yang sakti ya. Berarti mereka juga sakti ya. Berarti bukan orang Belanda atau orang Indonesia, orang zaman dulu ya, termasuk Belanda dan juga termasuk ada sepur kawan-kawan. Kita lihat sepur. Alhamdulillah dapat sepur ya, lumayan kawan-kawan, dapat view sepur. Alhamdulillah, bonus ini, bonus. Oke banget kawan-kawan, pokoknya oke banget. Suasana di awar-awar ini sangat indah ya, walaupun panas tapi indah kawan-kawan. Bisa melihat ini tulisan awar-awar itu besar itu ya. Nah, ada tulisan awar-awar ya. Nah, kemudian sana ada Gunung Pandan ya, Gunung Pandan. Kemudian di sana ada desa Manyun Manyun apa Manyung ya, Manyung, Mancon. Nah, oke, nanti kita ke sana kawan-kawan, kita jalan-jalan ke sana ya, ke desa Manyung ya. Manyung apa Manyon, Mancon, nggak tahu desanya, saya lupa kan ya, nggak begitu menguasai desa-desa ini ya. Nah, ini jadi kita meneruskan kisahnya Gajah Mada ya. Ya, dia memang sangat hebat, sangat kuat, dan tentunya dia adalah orang-orang pilihan kawan-kawan. Kalau tidak dipilih sama Yang Maha Kuasa, tentu tidak akan menjadi patih ya. Kisahnya sedari kecil yang sudah tidak punya orang tua ya, tentunya ya, diasuh oleh orang lain ya. Kemudian
dia bertemu atau mengabdi atau berguru kepada anak dari Ronggolawe ya, anak dari Ronggolawe yang menjadi resi itu ya. Itu ceritanya ya. Jadi Ronggolawe itu punya anak, sekarang menjadi resi dan menjadi resi ya, menjadi resi. Namanya siapa lupa saya, pokoknya menjadi resi gitu maksudnya ya, resi atau brahmana atau gimana ya. Nah kemudian kan sakti akhirnya ya, kan Ronggolawe itu kan kisahnya kan Majapahit Ronggolawe ya. Majapahit kan tidak terima ya, Ronggolawe tidak terima kalau Nambi itu dijadikan patih ya, harusnya kan pamannya Lembusora yang menjadi patih ya, itu ya. Nah kemudian Ronggolawe memberontak kepada Majapahit, akhirnya Ronggolawe pun akhirnya dihabisi juga oleh pemerintah Majapahit ya, akhirnya mati meninggal perang dengan Buan Abrang itu ya, dari Malang itu ya. Nah kemudian Ronggolawe meninggalkan anak ya. Nah dan akhirnya anak itu lambat laun semakin lama semakin tahun semakin berganti, akhirnya menjadi besar dan akhirnya menjadi seorang resi. Nah, dan punya kepandian sangat tinggi. Nah, sangat tinggi sekali, sangat hebat juga ya. Nah, itu Gajah Mada masih kecil kawan-kawan. Gajah Mada masih kecil ya. Sementara anaknya Ronggolawe itu kan sudah menjadi resi, dan Gajah Mada itu kan masih kecil. Nah, akhirnya Gajah Mada itu bermain-main kawan-kawan di kali, ya, di sebuah sungai ya istilahnya ya. Nah, Gajah Mada itu kecil itu melihat ada resi yang apa ya istilahnya ya, dililit oleh ular kawan-kawan ya, dililit oleh ular besar. Nah, dililit oleh ular besar, kan lagi bertapa itu resinya, itu lagi bertapa, dililit oleh ular ya. Kemudian Gajah Mada itu mendekati dan menolongnya kawan-kawan. Gajah Mada itu menolong ular dan menyingkirkan ular itu dari resi yang bertapa itu. Nah, Kuda Anjampiani gitu ya namanya resi itu ya, Kuda Anjampiani, saya ingat ya, bener-bener Kuda Anjampiani kayaknya, kalau salah ya enggak ya, mohon maaf ya kawan-kawan ya, soalnya saya lupa ya. Nah kemudian resi itu terbangun, nah, dan berterima kasih kepada Gajah Mada anak kecil itu ya. Terima kasih Ger sudah menolong paman gitu ya, maksudnya ya. Ya udah, terus kemudian maukah kamu kuangkat menjadi murid? Nah, diangkat menjadi muridku. Nah, ya karena ilmunya Kuda Anjampiani atau resi itu kan sudah tinggi kan, jadi dia harus menurunkan ilmunya ya sebelum dia ya meninggal gitu ya istilahnya ya. Sebelum dia meninggal tanpa memberikan ilmu itu kepada siapapun, makanya dia harus mencari murid ya. Dan bertemulah dengan Gajah Mada itu, kayaknya sudah berjodoh ya. Nah akhirnya Gajah Mada iya gitu ya, iya injih bopo gitu ya. Terus digembleng, dilatih hingga besar menjadi seorang laki-laki yang sangat pemuda, yang sangat hebat kawan-kawan. Pemuda yang sangat luar biasa, gagah, tampan dan besar badannya gitu ya. Ya sok tahu ya Andra, apakah besar Gajah Mada nggak tahu, pokoknya ya namanya juga orang hebat berarti kan besar. Nah Pak Tentara sekarang aja Brimob Provos itu besar kok, alah Provos itu besar badannya, tinggi, besar, kuat dan berwibawa. Nah apalagi Patih zaman dulu ya, Patih Gajah Mada zaman dulu, ada Pak aneh banget, bagus sekali ya. Waduh, asik banget ya lihat. Nah, tadi mana tadi? Dulu. Bingung, nggak ketok ya. Oh itu loh. Ada orang bisa berjalan nyonya.
ada orang bisa berjalan di atas rel kawan-kawan tanpa melangkah, kan hebat sekali. Oh Chandra itu teknisi rel kereta api itu. Tekon ndi mau ya ceritanya mau ya. Ya Pak tentara aja, ABRI aja badannya kuat kekar, wah. Apalagi ini seorang patih ya, yang sangat disegani, yang terkenal dengan kesaktiannya. Nah, tentunya besar banget badannya ya, orang-orang dulu kan. Orang dulu badannya besar-besar kawan-kawan ya. Nah, begitu akhirnya menjadi orang sakti. Kemudian akhirnya Gajah Mada mengabdi ke sudah ilmunya sudah diambil semuanya. Sudah mendapatkan ilmu dari Kuda Anjambiani, anak dari Ronggolawe itu ya. Kemudian Kuda Anjambiani berpesan, ya, gunakan ilmumu untuk kebaikan, mengabdilah untuk negara kita gitu ya. Negara kita kan dulu negaranya apa ya, Majapahit kan. Negaranya Indonesia belum ada kan, belum ada negara Indonesia. Dulu negaranya adalah Majapahit ya. Kemudian datanglah dia ke Majapahit, meninggalkan gurunya. Akhirnya gurunya sendirian di hutan dan meneruskan kehidupannya sendiri ya, tanpa siapapun ya. Dia hanya bertapa dan bertapa tiap hari ya. Namanya dia juga bertapa ya. Nah, kemudian Gajah Mada ingin mengabdi kepada Majapahit. Nah, hingga suatu hari dia menjadi bekal ya, prajurit biasa gitu ya. Akhirnya kemudian dia punya prestasi ya, bisa mengalahkan musuh-musuh ya dengan kesaktiannya tentunya ya. Akhirnya dia diangkat menjadi patih Gajah Mada ya. Menyelamatkan raja dari pemberontakan itu ya. Siapa? Apa namanya? Ronggowuni, iya mas, Ronggowuni ya. Lupa ya. Lupa ceritanya kawan-kawan. Yang ingat silahkan ya berkomen-komen di sini ya. Ronggowuni ya, Ronggowuni Ramapati. Apakah benar cerita itu ya? Ya nggak ada yang tahu kan, namanya juga cerita ya kan. Namanya juga kita ini nggak ada. Kalau masa lalu itu nggak bisa diperdebatkan kawan-kawan, soalnya nggak ada yang tahu. Siapa yang mau memperdebatkan masa lalu? Karena nggak ada kamera, belum ada rekaman apa-apa ya. Jadi nggak, cuma hanya tulisan-tulisan saja ya. Dan hanya karangan-karangan sastra saja yang, dan juga peninggalan prasasti, tulisan-tulisan itu. Ya ada sepur kawan, woi sepur, woi asik dulu deh. Ya ampun, ada sepur lagi kawan. Wah, wah, Andra ini sepur seneng aja Andra. Suka saya, kalau sepur itu suka banget. Akhirnya menjadi patih hingga akhirnya dia menjadi tua kawan-kawan ya. Itulah kisah dari itu ya, Gunung Pandan. Ngeliatin ke Majapahit ya. Iya bener ya, memang itu adalah wilayah Majapahit juga ya, Gunung Pandan. Majapahit itu luas kan. Majapahit itu di mana so? Majapahit itu tuh ada di Mojoagung ya. Mojoagung, Mojokerto, Jombang itu Majapahit kawan-kawan. Itu terus kemudian ya itu ya. Jombang kan ke utaranya sedikit kan ini Lamongan kan. Kalau Lamongan kemudian baratnya Tuban. Tuban juga masih wilayah Majapahit. Tuban, Bojonegoro, apalagi Bojonegoro juga termasuk wilayah Majapahit juga. Dulu itu banyak orang-orang hebat yang orang-orang sakti ya, orang-orang yang sangat luar biasa ya, bangsa Indonesia ini ya. Tapi semenjak orang-orang sakti itu berguguran ya,
Masih ada orang sakti tapi tidak sekuat orang-orang sakti zaman dulu, yang zaman pertama dulu. Kenapa? Kenapa tidak banyak? Karena bisa ditembus oleh bangsa Portugis ya. Portugis, kemudian Portugis, terus siapa lagi ya? VOC itu kan? Itu kan orang-orang, ya orang-orang yang tidak punya ilmu kesaktian tapi punya senjata gitu ya. Orang luar negeri itu tidak punya ilmu kesaktian, cuma dia punya senjata, punya ya cara, teori itu maksudnya ya. Nah, kalau orang Indonesia itu, orang Jawa atau orang pribumi itu, ya dulu itu orang-orang yang sangat kuat kawan-kawan. Ilmu, ya, ilmu kebatinan, ilmu ya kanuragan gitu ya dulu ya. Kalau senjata kayaknya belum masuk di sini kawan-kawan. Senjata itu kayak bom, meriam gitu ya, pistol, tembak gitu ya, itu kan dari luar negeri itu asalnya. Indonesia belum ada ya. Kalau Indonesia itu terkenalnya punya perahu atau kapal besar kawan-kawan. Nah, kapal sangat besar itu terkenal Jawa, Indonesia ya. Majapahit itu kapalnya besar-besar banget ya, bisa menghancurkan kapal-kapal orang Mongolia ya, yang mau menyerang Singosari dulu ya, dihajar sama kapal besarnya Indonesia itu ya. Jadi amburadul mereka. Nggak bisa ke tanah, nggak bisa masuk ke Jawa ya, dikalahkan oleh bangsa Singosari ya dulu ya, negara Singosari dulu ya. Sebelum Majapahit kan Singosari dulu, Kediri, Singosari ya. Kediri dulu, habis Kediri Singosari, habis Singosari Kediri lagi, habis Kediri terus Majapahit ya. Habis Majapahit apa? Habis Majapahit Demak ya, habis Demak apa? Pajang, kemudian habis Pajang Mataram hingga sekarang ya. Terakhir Mataram itu ya kerajaannya ya, sampai sekarang ya masih ada di Jogja itu ya. Itulah kawan-kawan sedikit kisah pengetahuan kecil saya ya, yang tentunya masih salah ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri perjumpaan kita di siang hari ini di kawasan Awar-Awar ya. Kalau ke sana mobil itu tentunya akan menuju ke arah kawasan Gaeng ya, Gaeng dan lain-lain ya. Pokoknya saya nggak tahu namanya. Banyak desa di sana kawan-kawan yang sangat indah-indah ya. Di sana ada jalan tol kawan-kawan, ada jalur tol juga ya. Jalan tolnya lewat sana ya. Kan dari barat sana Kali Bening ya kan, Kali Bening terus ini, itu kan jalan tol itu kawan-kawan. Itu jalan tol itu. Saya ke sana jalan tol sampai nanti ke Nganjuk, Surabaya ya. Jalan tolnya ada di utara sana. Oke, sudah ya. Kita akhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Kita melihat Gunung Pandan lagi. Iya. Terima kasih ya. Selamat berjumpa lagi ya di perjalanan hidup Andra ya. Nah, ini adalah perjalanan hidup Andra. Perjalanan kita sekarang berada di Awar-Awar. Nanti kita berpindah lagi di tempat yang lain. Dadah.